Hello guys, back with me dengan Mr. Karunia. Kita akan mengulas permainan lawas saya sepuas-puasnya. Kalau sebelumnya kita mengulas mainan baru, kali ini kembali ke yang lawas di tahun 2012. Saya membawa Super Robot Chogokin. Harusnya kalau Chogokin artinya ada bagian-bagian yang die-cast itu. Tapi ini bukan Chogokinnya, maksudnya yang gede gitu ya. Yang ini Super Robot Chogokin, artinya biasa disingkat SRC gitu ya. Dan ini mengambil dari film anime yaitu Aquarion. Ya, ini di sini disebut Aquarion Evolve gitu ya. Evolve itu kayak evolusi. Jadi Aquarion Evolve. Oke. Ini bentuknya seperti ini. Kalau dari belakang ini ada plastiknya ya, Mas Yan ya. Lalu dari samping, dari depan, lalu ini dari samping kiri. Keren. Ini katanya actual size-nya kayak gini. Kalau dulu Bandai menjual barang itu selalu disusun begini. Ya, SRC disusun begini. Nah, nanti di sini ada gambar aslinya. Jadi orang nggak perlu harus buka ini, tapi dilihat dari sini sudah kelihatan. Oh, ini Aquarion Evolve. Oke, mungkin agak lama membuka ini karena masih segel. Saya akan buka. Aquarion Evolve ini keluaran dari Bandai, ya. Pada saat itu Bandainya masih Tamashii Nation ini ya. Oke. Kalau boleh tahu untuk harga, saya juga lupa ini harganya berapa. Tapi yang pasti, Aquarion Evolve ini saya beli di Jepang. Ya, belinya di Jepang. Dan waktu itu di Jepang nggak laku Aquarion Evolve ini. Jadi, kalau tidak salah, under 300 gitu ya. Under 300.000. Sedangkan di Indonesia, Aquarion Evolve saat itu masih dijual di kisaran 500. Nah, ini sangat murah sekali ya. Tapi setiap negara beda yang limitnya. Yang rare-nya itu beda. Mungkin di Jepang rare ini. Ternyata di Indonesia ini nggak rare gitu ya. Oh, sorry, kebalik ya. Di Jepang mungkin ini menjadi tidak rare gitu ya. Jadi sehingga di Jepang ini di sale semuanya karena barangnya juga masih banyak. Kalau di Indonesia tidak begitu laku juga, tapi juga tidak langka gitu ya. Jadi artinya jual mahal lah Indonesia. Jadi harganya tetap gitu. Oke. Kalau ini barangnya banyak, demandnya sedikit, pasti akan di sale. Kalau nggak gitu mereka ketumpukan barang seperti ini ya. Kalau ini kan saya sengaja menyimpannya. Oleh-oleh gitu ya, ini dari Jepang. Saya simpan aja ya. Sekarang kita lihat setelah hampir berapa tahun ini? 11 tahun, 10 tahun ya. Hampir 11 tahun. Oke. Sekarang kita lihat saja. Kita buka. Ini masih segel, jadi saya simpennya begini. Oke, saya akan, nggak tahu yang mana ini ya. Tuh, saya mau buka cepat tapi nggak bisa karena saya segelnya benar-benar rapet. Oke, saya sobek dah. Oke. Ya. Mungkin di sini ada penggemar Aquarion Evolve gitu ya. Ini dari film Aquarion. Kalau nggak bisa tangannya bisa. Tangannya sampai panjang banget gitu ya. Oke, tapi kalau ini nggak panjang. Oke, ini bentuk kotak aslinya. Masih segel, belum pernah dibuka. Ya, masih segel, belum pernah dibuka. Sekarang kita buka sama-sama. Oke, sudah terbuka dari samping. Oke. Banyak sekali kompartemennya. Warnanya putihnya ini entah mangka atau gimana gitu ya. Karena kan sudah lama disimpan. Wah, keren ya. Banyak, blisternya ada dua bagian. Dua bagian blisternya. Iya. Oke. Terus ini ada kayak apanya ini ya? Kayak bawahnya gitu ya kali ya. Di sini sih nggak ada keterangan sih. Jadi kayak backgroundnya gitu. Jadi kayak backgroundnya ini ya. Di sini kan ada ya. Jadi kayak backgroundnya gitu. Mugen Attack.
Mugen Attack. Lalu ini apa lagi, ini modelnya kayak gini nih ya. Ini mungkin kalau efek-efek yang lainnya mungkin. Coba kita lihat di sini ada juga. Lihat ini. Buku petunjuknya saja sampai putihnya mangkak aja seperti ini. Ini tidak tahu di sana kelihatan nggak ya? Kalau dari tempat saya ini kelihatan mangkak gitu ya putihnya. Oke, kita lihat. Wah, cukup banyak ini ya. Jadi nanti kalau yang ini ya itu untuk yang kayak model ini ya, senjata lalu keluar ada plus gitu ya. Tapi nanti kayaknya nggak saya pakai deh gitu ya. Yang penting saya review dulu, unboxing and review dulu, karena ternyata ini cukup banyak gitu ya. Kalau secara detail mungkin akan dibagi menjadi 2 part begitu. Oke, ini saya simpan dulu yang bagian petunjuk-petunjuknya. Ini saya kembalikan. Oke, yang membuat mahal dia saya juga bingung. Apa yang membuat dia mahal ya? Oke, sekarang kita lihat blister yang paling gampang. Yang pertama, kita langsung buka. Ternyata ini juga masih segel. Ya, segelnya ini sudah masih segel plastik. Oke, ternyata segelnya Bandai ini sukanya gini. Segelnya berlapis, gitu ya. Tapi justru itu yang menyenangkan harusnya ya. Segel berlapis. Nih. Oke, berlapis. Cukup banyak lapisannya. Oke, sudah jelas. Kita buka. Terus terang aja ini warnanya bagi saya kelihatannya sudah mangkak gitu ya putihnya. Tapi saya nggak tahu apakah aslinya itu mangkak atau enggak. Blisternya tapi sudah bagus sih. Blisternya saya pecah. Wah, yang penting jangan sampai nyenyek. Oke, kita lihat ya. Kita ambil mainannya langsung. Keren sih sebetulnya. Dari pertama udah kelihatan besinya. Ternyata besinya udah di samping sini. Ini aja udah besi nih, kelihatan ya besinya. Oke. Ya, yang penting ada besinya gitu aja. Setelah itu ya yang lain mau plastik kayak mau apa kayak terserah. Yang penting satu aja sudah cukup besinya. Dan putihnya memang kelihatan mangkak sih warna putihnya. Di situ enggak tahu kelihatan enggak di video ya. Tapi yang kelihatan ini mangkak. Warnanya. Lalu ada part-part lainnya. Ini part apanya ya nanti, ini part-part tambahannya. Cuman kayaknya saya enggak review semua partnya gitu ya. Lalu ini nanti ini kelihatannya mangkaknya tuh. Kalau warna putih begini nih sih gitu loh. Mungkin kurang ya kan ya. Ini nanti mungkin di bagian atasnya kali. Lalu ini ada sepasang tangan. Ada sepasang tangan. Ya. Sepasang tangan, dan selama kita tidak membukanya kayaknya aman. Dan ini plastiknya aman sekali. Ya, tidak ada yang pelikat-pelikat. Oke, bagus sekali. Permulaan yang bagus. Ini adalah blister yang bagian pertama. Sekarang kita akan lihat blister yang bagian kedua. Ya, blister yang bagian keduanya. Blister bagian keduanya ini itu bagian belakangnya sih sebetulnya. Ya, oke. Saya bukain semua aja. Ternyata masih segel. Saya sebetulnya paling suka mainan yang tidak terlalu banyak aksesorisnya gitu ya. Kalau ini kayaknya banyak banget aksesorisnya. Oke, ya selesai. Kita cek. Wow. Oke, ada kayak begini. Ada emas-emasnya juga. Lalu yang ini juga ada emasnya. Kelihatan banget ya. Kalau ada yang mangkak, nggak tahu di video itu kelihatan nggak ya mangkaknya ini ya. Tuh. Bagian sini, ini agak mangkak. Oke. Harusnya sih ya putih gitu, bukan mangkak. Nah, ke sini. Nah, ini yang tadi nanti yang akan ditambahkan di sini gitu ya. Di ininya. Nah, ini akan masuk seperti sini. Lalu kemudian
Wow, ini tangannya gede, tangan gedenya. Lalu kemudian ini sambungannya semua. Ini juga sambungannya semua. Ini semua part-part yang untuk kakinya paling ya. Dan ini juga. Ini juga. Dan ini semua kayaknya part untuk bagian belakangnya. Oke. Nah, untuk hari ini saya lebih mengarah kepada artikulasi dulu ya. Nanti mungkin saya akan buat part keduanya kalau sempat, atau saya langsung tunjukkan jadinya seperti apa gitu ya. Oke. Sekarang kalau diberi ini ya, diberi kayak semacam aksesorisnya ini, saya rasa nanti akan jadi gede banget gitu ya. Ini ada nggak ya di gambarnya di sini? Oh, nanti akan posenya seperti ini loh. Kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini. Ada tangan gede, tangannya gede. Terus ini belakangnya ada kayak sayap-sayapnya yang dikasih ini gitu ya, yang kayak gini. Oke, jadi nanti kayak gitu. Tapi kalau sudah kena itu, pastinya artikulasinya tidak akan seluas yang sebelumnya, gitu ya. Oke, kita lihat artikulasi yang sebenarnya ini di robotnya. Sebetulnya tangannya ini sudah oke ya, bisa 360. Tapi nanti kalau kena di belakang sayap, ini jelas nggak mungkin bisa 360. Lalu tangannya bisa diangkat seperti ini, maksimum, nggak bisa maksimum lagi ya, kena ini ya. Oke, lalu kemudian tangannya bisa ditekuk seperti ini dan dia tidak tidak double join. Dia cuma bundernya satu, jadi nekuknya cuma gini aja. Ini maksimum ini sudah ya. Dan dia lihat tidak ada double joinnya. Semuanya single join. Oke. Lalu kemudian ini pun ya nggak bisa sampai notok tadi. Lalu kemudian bagian punggungnya ini bisa nunduk sampai segini ya. Oke, ini joinnya yang di sana kalau dilihat cuman hanya satu, bukan ball, tapi satu kayak kayak join satu gini, terus bisa ditekuk gini aja, ya. Oke, ini juga lumayan sih ya. Cuman ini agak goyang-goyang, jadi dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Padahal itu bukan ball, ya. Lalu kemudian bagian depan ini ya. Bagian depan ini bisa tendang. Ini kalau tendang, peret sekali ya. Jadi dia bisa pegang loh ini. Nah, saya lepas begini, dia masih kuat. Ya, ini padahal besi loh. Di sini besi, die cast. Jadi dia bisa kuat sekali menahan kakinya ini. Cukup bagus. Dan ini, ini baru double join. Kelihatan ya, double join. Tapi double joinnya agak aneh gitu ya. Tapi membuat dia mungkin jadi kayak ya ini ya. Nih lihat double joinnya. Wah, bisa sampai kayak gini. Tapi ya aneh ya kelihatannya ya. Ke-flexibility-nya itu loh. Aneh gitu. Oke, sekarang kita lihat kalau ke samping. Wih, sama. Ke samping ini kuat sekali ya. Dia bisa ngangkat nih. Tuh ya. Dia bisa sampai ke samping. Ini udah maksimum. Nah, dia bisa ngangkat. Peret, lagi-lagi ini bagus. Engsel-engselnya bagus sekali. Oke. Lalu yang di bagian ini, ya kalau Aquarian Evolve ini memang model-modelnya itu desain-desainnya tidak seperti Gundam gitu ya. Jadi model desainnya ini agak berbeda banget lah pokoknya ya. Nih seperti ini. Ya, oke. Itu sekilas artikulasi, cuman kekurangannya ya tadi itu. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan next video. Oke, bye-bye.